Sekitar 4 tahun yang lalu, kurang lebih tahun 2020, begitu banyak saya melihat penglihatan demi penglihatan akan keadaan dunia ini. Termasuk pada saat itu virus corona yang tidak lain tidak bukan adalah buatan manusia seperti yang Tuhan nyatakan. Banyak sudah yang saya lakukan lewat video-video maupun tulisan demi tulisan untuk menyampaikan kepada dunia. Namun sebagian besar di antaranya, baik video-video maupun tulisan-tulisan itu, banyak yang saya buat pribadi, atau saya ubahkan dari publik menjadi pribadi. Bahkan banyak di antaranya yang saya hapus, yaitu karena satu alasan, saya tidak menginginkan hal itu terjadi, khususnya di zaman saya saat ini. Perang dunia dan bencana alam yang dahsyat silih berganti akan menjadi ancaman serius bagi dunia ini, khususnya hingga 4 tahun ke depan. Jika para pemimpin negara di dunia ini tidak berhati-hati, termasuk yang ada di Asia Tenggara, yaitu Cina, Singapura, India, Malaysia, dan lainnya, khususnya negara Indonesia. Saya ulangi, jika tidak berhati-hati dalam menjalankan tugas, maka hingga 4 tahun ke depan, yaitu sampai tahun 2030, ini akan menjadi tahun yang penuh ujian-ujian yang berat. Apa yang terjadi di Rusia versus Ukraina saat ini, dan di Timur Tengah sekitarnya saat ini, itu belum seberapa dibandingkan yang saya lihat dalam penglihatan, baik yang sudah terjadi bahkan yang akan terjadi ke depan, yaitu masa-masa yang akan datang di dunia ini, di mana setidaknya atau paling tidak satu negara ada yang rata dengan tanah. Sekalipun saya tahu nama-nama negara yang terlibat dan kehancuran demi kehancuran yang akan ditimbulkan, namun saya tidak akan menyatakan saat ini negara-negara mana saja yang terlibat. Sebagai lanjutan atau bagian penglihatan saya ke depan, ada ancaman serius bagi bangsa dan negara, termasuk atau terkhusus Indonesia. Saya akan menyatakan di mana ada 3 golongan atau bentuk ancaman serius, dan ancaman yang saya maksud adalah antara lain: 1. Dampak langsung dari perang dunia itu sendiri. Itu saya melihat hantaman demi hantaman api. Yang kedua, bencana alam yang mengerikan yang silih berganti, seperti banjir yang tidak biasa, bahkan ada seperti banjir campuran atau bercampur bebatuan ataupun kerikil, gempa bumi, gunung meletus, longsor, hujan, dan api di berbagai daerah. Yang ketiga, dan apa yang menjadi produk paling dibanggakan atau yang menjadi kebanggaan bangsa ini, tanpa saya menyebut nama, walaupun sangat cukup jelas dinyatakan dalam penglihatan itu, dihancurkan oleh lemparan api, serta pohon-pohon yang dikeramatkan atau tempat-tempat penyembahan berhala dihancurkan. Kenapa saya katakan jika tidak hati-hati? Saya yakin tidak ada manusia yang menginginkan semua hal itu terjadi. Kalaupun terjadi, saya yakin tidak ada manusia yang menginginkan hal itu terjadi di zaman ini atau di masa hidupnya. Namun satu sisi kita harus menyadari bahwa semua yang tertulis di kitab Injil pasti terjadi.
Apa yang bisa saudara-saudari perbuat untuk menggagalkan atau setidaknya untuk mengundur atau menunda kejadian itu? Yang bisa kita lakukan, mari saya ajak saudara-saudari untuk melakukan pertobatan, yaitu seperti halnya yang sangat cukup jelas oleh kuasa Tuhan nyatakan dalam penglihatan itu. Tanggalkan segala bentuk kejahatan, keserakahan, kesombongan, keangkuhan, keakuan, kemunafikan, segala bentuk penyembahan berhala. Khususnya para pemimpin hendaklah bekerja hati-hati. Hendaklah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hikmat bijaksana yang sungguh-sungguh mengedepankan kepentingan masyarakat banyak atau seluruh rakyat di atas kepentingan kelompok ataupun golongan, terlebih-lebih di atas kepentingan pribadi. Ingat, mata Tuhan senantiasa melihat. Tidak ada yang tertutupi atau tersembunyi bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup dan segala sesuatunya adalah milik kepunyaannya. Sesungguhnya dengan hati yang tulus dan jujur, saya tidak berkata kalau para pemimpin bertobat maka ancaman serius itu tidak ada. Karena apa yang tertulis dalam kitab Injil, kembali saya katakan, semuanya itu harus terjadi. Namun saya hanya mau berkata, dengan jalan para pemimpin bertobat, baik para pemimpin bangsa maupun para pemimpin umat dan atau para pemimpin gereja, saya berharap segala malapetaka yang ada di dunia ini dan yang sedang diarahkan termasuk ke Indonesia ini tidak terjadi. Dan kalau boleh, biarlah seperti halnya kota Niniwe, yaitu kota yang ditegur dan dipulihkan. Namun itu hanya kerinduan saya. Tetapi di atas semuanya itu, biarlah hanya kehendak Tuhan yang jadi. Inilah bagian penglihatan yang sangat sulit saya utarakan 4 tahun yang lalu. Kalau bagian lainnya seperti yang sering saya nyatakan dan utarakan, yaitu seperti halnya terjadi di Gaza dan Ukraina, di mana saya nyatakan saat itu, banyak gedung-gedung tinggi yang dihancurkan. Banyak kota-kota gedung-gedung tinggi yang sunyi senyap sepi ditinggalkan, dipaksa ataupun tidak dipaksa mereka mengungsi. Banyak yang dilululantahkan dan seterusnya. Dan saya mau berkata, semuanya itu masih akan berdampak lebih luas lagi jikalau tidak hati-hati. Sekali lagi saya katakan, lakukanlah pertobatan terkhusus para pemimpin. Kejarlah perdamaian. Tuhan Yesus memberkati.